Guys, balik lagi sama gua Andri di acara kesaksian. Kali ini gua nggak sendirian. Gua kedatangan teman gua yang kemarin 3 atau 4 hari kemarin, pas hari Jumat di minggu kemarin, dia tiba-tiba nge-WA gua. Gua nggak tahu kenapa dia ada nge-WA. Katanya pengen cerita. Nah, yang padahal setahu gua nih, dia itu sama sekali nggak percaya sama hal-hal gaib atau mistis. Dia nggak percaya, dia malah tidak masuk ke logika dia. Tapi katanya dia ngalamin hal itu semua. Coba sekarang gua kenalin teman gua, Andri. Halo, gua Andri. Gimana kuliah, Andri? Aman. Alhamdulillah aman. Sekarang tahun terakhir. Tahun terakhir? Iya, lagi nyusun. Oke. Bisa lu ceritain kenapa tuh pas hari Jumat lu bisa nge-WA gua, kenapa tuh? Kalau ditanya kenapa sih, ya karena gua mengalami, men. Nah, Mengalami itu pertama kalinya. setahu gua lu itu orangnya yang sama sekali nggak percaya sama hal begituan. Betul. Kenapa lu bisa nge-WA gua dan pengen ceritain itu semua? Mungkin karena pengalaman pertama kali ya. Jadi kalau misalkan gua mulai deh ya ceritain. Oke. Kalau misalkan lu ingat ya, sebelum gua nge-WA itu kan kita balik dari sini, dari kantor kan, dari studio ini malam lah ya, sekitar jam 1-an mungkin, jam 1 malam. Terus habis itu kita lanjut dan ganti tempat, terus ngobrol-ngobrol lagi. Nah di situ kan kita ngobrol tuh sama Kang Ilham benar. Dia tuh pas jam 4 pagi ya, kurang lebih sebelum kita balik, istilahnya itu kayak ngasih kunci lah gitu, ngasih kunci ke gua. Tapi bukan benar-benar kunci fisik gitu loh, kayak istilahnya ini kalau lu pengen ngebuka ini kuncinya gitu kan. Karena gua kan waktu ngobrol sama dia kan kayak ada keinginan pengen lo bisa ngeliat gitu kan, pengen lo bisa ngerasain, pengen tahu lah kayak dunia gaib itu seperti apa tuh, gua penasaran gitu. Orangnya penasaran itu. Nah ketika dia ngasih kuncinya, mungkin di situ mulai peka kali ya gue ya, mulai peka terhadap hal-hal yang gaib gitu kan. Sebenarnya dari hari itu sampai akhirnya gue cerita ke lu tuh, yang mau cerita nih gue nge-WA lu, kejadiannya tuh nggak terlalu banyak lah istilahnya, kayak cuma paling awal-awal itu merinding gitu, kayak merinding biasa, atau suka kayak dengan sesuatu gitu kan. Kayak waktu itu pernah gue malam-malam balik dari kantor jam 12 malam, kalau nggak salah jam 12 malam, karena kebetulan di kantor waktu itu lagi ada syuting juga kan. Baik dari kantor jam 12 malam, terus posisinya gue lagi masukin motor ke dalam ke garasi ya. Ketika gue nutupin gerbang sekalian gembok, kayak gue kayak denger aja gitu, kayak ada ketawa tapi di suara saya bener-bener setipis itu. Mungkin kalau misalkan guanya nggak sadar nih, ya gue nggak bakal denger gitu kan. Cuma karena pertama itu jam 12 malam sepi ya kan, nggak ada yang keliling-keliling, nggak ada yang pokoknya udah pada tidur mungkin kan orang-orang di sekitar di perumahan gue pun gitu kan. Jadi gue ngedenger lah gitu, kayak suara tipis gitu, ya biasa aja, kayak cuma merinding. Terus suara itu belum ada hal-hal yang benar-benar wah gitu, sampai akhirnya kejadian tuh. Itu jadi kejadian dulu nih, kejadian baru gua WA lu. Jadi gua langsung tuh, gue pengen cerita ke lu, gua langsung WA lu tuh jam 9 malam kan, gua WA lu kan ya. Nah jadi kejadiannya gini, ini sebenarnya di luar ekspektasi sih. Maksudnya yang tadinya gua cuma ngerasa merinding gitu kan, tiba-tiba merinding nggak jelas, padahal lagi nggak dingin, terus juga ngedengar suara-suara, tapi kok bisa gitu di hari itu bener-bener ditampakin banget gitu. Jadi ceritanya tuh jam 7 malam kalau nggak salah, seingat gue jam 7 malam. Gue lagi biasa di rumah, lagi nyantai gitu kan, nyantai di rumah, main HP, main game gitu kan, sampai akhirnya waktu udah menunjukkan sekitar jam 8 mau jam 9, ada yang ngetok lah pintu. Gue ngiranya itu abang gue
balik dari tempat angkringannya. Dia kan buka angkringan tuh kan. Akhirnya gue buka dah tuh pintu kan. Cuma entah kenapa waktu gue mau buka pintu gitu kan, waktu gue mau jalan ke arah pintu, feeling gak enak nih kan, kayak mulai merinding lagi lah istilahnya gitu kan. Merinding lagi, gue ngerasa nggak enak gitu kan, hati nggak karuan lah. Gue buka akhirnya ya nggak ada siapa-siapa. Itu kejadian yang cukup aneh sih sebenarnya, karena pertama kali gue rasain gitu kan, cukup aneh rasanya. Sampai akhirnya ya udahlah, gue kayak mikir, oh ya udah deh gitu kan, paling cuma apa gitu kan. Gue nggak mau mikir itu hantu, karena meskipun di luar logika gue, tapi tetap aja gue masih denial, mungkin ya istilah kata denial. Gue nggak bisa langsung mikir wah ini hantu gitu, nggak bisa. Tapi sorry, berarti itu jelas banget. Suara ketukan itu jelas banget. Jelas. Meskipun ketuknya nggak berkali-kali, cuma kayak tuk 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 gitu doang. Tapi jelas. Nggak terus-terusan ya, cuma 3 kali ketuk dalam satu waktu, tuk 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 gitu. Terus kedengeran jelas. Karena emang gue posisinya lagi di ruang tamu juga, deket pintu, lagi main game itu kan. Ya udah, kejadian lah itu. Sampai akhirnya ya gue setelah kejadian itu, gue mikirnya ya itu bukan lah, maksudnya masih denial. Gue nggak mau nganggap itu hantu. Gue tutup lagi, lanjut lah gue main game lagi kan. Kelar tuh 1 game, terus lapar nih gue, lapar ke dapur dong, gue masak kan, masak mie waktu itu kan. Masak mie, gue makan, kelar makan. Kejadiannya ini pas gue naro piring ke ke dapur buat dicuci lah sama gue gitu ya. Itu gue jalan ke arah dapur ya, gue ngerasa kayak ada yang ngikutin. Wow. Ngerasa kayak di belakang tuh ada yang ikut jalan juga bareng gue gitu loh. Kerasa banget tuh. Kerasa banget. Kayak istilahnya meskipun itu manusia pasti lu bisa ngerasain lah. Ya gitulah perasaannya gitu kan, kalau diikutin kan pasti kayak ada hawa yang terasa gitu lah dari belakang gitu. Nah itu yang gue rasain waktu gue lagi jalan ke dapur gitu kan. Oke. Nah terus gue lagi-lagi coba denial gitu kan. Bukan apa-apa gitu. Kelar itu gue naro di wastafel, gue cuci piringnya. Habis itu gue balik lagi ke ruang tamu. Niatnya mau main game lagi. Cuma ternyata jadi gini, rumah gue tuh ini ruang tamu ya. Di sini tuh ada tangga naiknya. Itu tangga baru, karena emang baru dibikin, meskipun udah lama banget waktunya dibandingkan tangga yang di sini. Ada tangga kedua, ini tangga yang pertama yang memang udah ada gitu dari awal gue bangun gitu, gue pindah ke rumah itu. Nah, gue jalan tuh dapur sini kan, ke sini ke arah ruang tamu. Ya, otomatis yang setelah gue lewatin tangga yang lama itu, gue ngeliatnya langsung di situ tuh ya tangga baru dong, ya kan? Karena dia posisinya di sini. Memang guanya males juga sih, guanya males. Sebenarnya di atas itu kan yang tidur cuma gua sama abang gua, karena keluarga gua nggak ada yang berani lagi lah tidur di atas gitu kan. Jadi ya udah cuma berdua. Karena abang gua lagi di angkringan, ya kan, lagi buka gitu. Jadi di atas tuh ya belum dinyalain. Ya buka angkringan kan dari jam berapa sih? Dari jam 5 kalau salah. Ya sore lah, siap-siap gitu kan. Masih terang, masih ada matahari gitu. Sedangkan pas gua balik, gua nggak langsung naik ke atas nyalain lampu gitu. Memang bener-bener gelap, segelap-gelapnya ya. Meskipun ada cahaya sedikit dari lantai bawah gitu kan. Ya ketika gua jalan balik lagi ke ruang tamu, nah di situ kejadian yang akhirnya bikin gua buru-buru WA lu gitu lah, buru-buru WA lu, gue pengen cerita gitu. Gue ngeliat ada kaki sih sebenarnya, Kaki. Wajing. Gue merinding sumpah. Kaki. Jelas tapi itu kaki. Jelas banget kaki. Ya bentukannya kayak kaki gue mungkin yang nggak terlalu besar, kecil lah, maksudnya tapi nggak terlalu Tapi kecil seukuran juga. kaki manusia gitu. Seukuran kaki manusia, cuma dia kotor. Kayak habis dari lumpur gitu. Oke. Terus Kotor gitu kan, dia naik ke atas. Emang cuma kaki kaki doang. Kaki. Anjing. Tuh. Tanpa badan. Tanpa badan. Jadi lu lihat itu bener-bener lihat depan mata lu sendiri. Itu cuman pinggang. Enggak pinggang, Enggak. lutut ke bawah. Lutut ke bawah malah. Anjing, makin merinding gua.
men gitu. Gue langsung WA lu buru-buru kayak gitu. Shit. Itu benar-benar loh. Jadi sih gue langsung ngeliat tuh langsung diem, bener-bener ngebeku gimana sih? Iya. Ngebeku gitu kan, anjing nih gue tuh apa gitu kan, anjing kayak terus-terusan ngomong, nggak percaya gitu, gue deg-degan, mampus, pokoknya merinding gitu kan kayak gue ya udah dari situ gue memutuskan untuk oke, gue percaya sama hal-hal kayak gitu. Tapi habis itu lu ada kejadian lagi atau enggak? Enggak, setelah itu gue cuma nggak bisa tidur sih, masih kebayang. Tapi si kaki yang kata lu ini nah, ada bekas-bekas lumpur, apakah itu nempel di lantai atau gimana? nempel deh kayak emang orang naik tangga. Bener-bener nempel. Iya, kayak naik tangga cuma kaki gitu. Gitu men. Shit. Tapi bekasnya ada? Bekasnya nggak ada, Bekasnya nggak ada. Anjir. Itu gua yang sering ngalamin hal begitu. Nah, Dengar cerita lu pun merinding. Gue menjadi penasaran. Sebenarnya sosok apa yang lu lihat? Berarti jadi bikin penasarannya gue tuh, ini sosok apa yang lu lihat sebenarnya gitu? gue juga nggak tahu men. Gua aja yang bisa dibilang lumayan sering ngalamin Ya. hal gitu, belum pernah ngelihat yang potongan-potongan begitu. Aduh, gue kalau ngini lagi benar-benar kayak bikin lemes kaki apa. Tapi yang bikin gue penasaran, sorry, kondisi itu pas hujan atau enggak? Enggak Enggak hujan, hujan. tapi si kaki itu kotor lumpur. kotor lumpur. Wah, shit. Itu yang satu pertanyaan gue. Yang gue tahu lu tuh nggak percaya hal gitu. Betul. Nggak percaya. Tapi secara nggak langsung lu juga penasaran. berarti? Penasaran. Oke. Itu kenapa alasannya yang nyambung dari kata lu tadi? Satu keluarga, dari keluarga lu Ya. nggak ada yang berani lagi buat tidur di lantai atas, itu kenapa? Gue nggak pernah nanya langsung sih, kayak benar-benar ada satu waktu buat diskusi, maksudnya bukan diskusi kayak nanya gitu, kok nggak berani di atas. Cuma yang jelas mereka cuma bilang takut aja sih di atas, cuma nggak pernah ada cerita kalau mereka tuh mengalami hal ini enggak. Cuma memang mereka takut gitu, entah memang ada yang pernah mengalami tapi diam gitu kan, atau gimana gue nggak tahu. Cuma mereka bilang sih takut karena memang ya kalau gua nggak naik nih, maksudnya kalau gua nggak balik, belum balik nih sampai jam berapapun itu masih gelap. Itu buktinya kalau yang keluarga gua sisanya itu kagak berani itu. Jadi selain lu sama abang lu nih, nggak ada yang berani ke atas. Dari kejadian yang lu alami nih, keluarga ada yang tahu? Enggak, gua belum pernah cerita. Abang lu sendiri? Abang gua enggak gua ceritain. Karena takutnya kalau abang gua ceritain, kagak ada yang berani ke atas, bener-bener kosong ntar. Jadi kan kalau misalkan gua belum balik dan dia ada di rumah, ada yang nyalain lampu gitu. Gitu. Tapi rumah lu ini, Ya. kejadian di rumah lu ini pada hari yang sama, jam yang berdekatan berarti. Iya. Wow. Yang setelah ketuk pintu itu. Nah, Ketuk pintu yang diikuti sama gue bikin penasaran lagi nih, apakah setelah kejadian itu ngerubah diri lu yang tadinya nggak percaya? Wah, apa sih ini? Hal-hal tak kasat mata, shit lah, nggak masuk logika gitu kan? Itu gimana perubahan lu? Atau ya jelas pas lu? berubah sih, jelas berubah. Gue jadi istilahnya sebenarnya kalau dibilang percaya sepenuhnya enggak juga gitu kan, cuma tapi ada kayak keyakinan dari hati, oh iya ternyata tuh mereka ada gitu. Dan gue berharap sih nggak ada kejadian kedua atau ketiga gitu kan, yang benar-benar ditampakin yang sampai bikin merinding. Berarti kapok lu? Ya dibilang kapok. Tapi kalau misalkan istilahnya nggak bikin gue takut sih, maksudnya nggak bikin gue jadi parno atau gimana. Kayak misalkan ketika gue sendirian di rumah terus langsung harus keluar lah, harus cari temen, enggak sih. Cuma
ya gue bikin ya jadi bikin gue percaya aja sih, bikin percaya kalau misalkan mereka tuh ternyata ada loh gitu. Istilahnya gini, nggak jarang kan orang-orang kayak gue yang memang penasarannya tinggi, terus juga nggak percaya gitu kan, denial gitu kan, menolak keberadaan mereka gitu kan. Ya buat kalian lah istilahnya yang merasa seperti gue gitu kan, coba lebih menghargai, mungkin jaga omongan sama jaga sifat, karena gue sering nantangin dulu, sering banget gue nantangin kayak mana sih lo kalau ada di sini tunjukin gitu. Iya, gue tahu banget lu. Emang begitu orangnya. Lu saking nggak percayanya mereka ada dan ini, lu emang temen gue ini emang nantangin dia. Dan setelah kejadian ditampakin ini, gue rasa dia lumayan syok sih. Gak bakal, ya itu tadi gue bakal menghargai sih, maksudnya ya gue percaya nih sekarang kan, ada kepercayaan dalam hati gue kalau mereka tuh ada gitu kan. Ya karena itu akhirnya gue memutuskan untuk lebih oke, gue hargai lu gitu, gue gak bakal nantangin lagi gitu kan. Ngerinya karena kejadian gue dikasih kunci itu ya kan, ternyata emang menggiring gue ke sesuatu yang lebih dari itu gitu. Maksudnya entah mungkin gue jadi tiba-tiba lebih peka lagi gitu kan, ada kejadian ke 10, 20 gitu kan, nggak tahu. Makanya gue memutuskan untuk ya udah gue nggak mau ganggu mereka lagi lah istilahnya. Tapi kalau misalkan memang ternyata ditampakin sedangkan guanya sopan-sopan aja gitu, ya udah katanya. Gitu lah. Berarti dari lu tadi pesan buat para penonton nih, teman-teman kita yang lagi nonton kita, berarti jangan suka nantangin, terus menghargai lah, saling menghargai berarti maksudnya jangan sesama manusia aja lah gitu, sama yang bukan manusia pun hargai, termasuk hewan gitu kan. Wah, tapi balik lagi ke kaki tadi, gue sampai sekarang sumpah gak bisa lupa. Tapi yang bikin gue penasaran itu sebenarnya apa yang lu lihat sosok kaki. Gue yakin di pandangan gue yang lumayan sering gini, kasarnya, itu tuh sebenarnya atasnya ada. Mungkin ya. Atasnya ada. Cuman karena itu samar oleh gelap, jadi lu nggak tahu. Iya sih, benar. Jadi kata lu tadi di ruang atas itu tangga menuju ke atas itu ada cahaya sedikit dari ruang bawah. Dari ruang bawah. Nah, karena cahaya sedikit itu dia jadi kelihatannya cuma kaki doang. Nah, gitu. Mungkin badannya ada di atas. Nah, itu bisa jadi. Soalnya kalau misalkan yang sering gua alamin, ketika di tempat gelap lu ngelihat sosok, meskipun sosok itu gelap sekalipun, dia akan beda gelapnya gitu. Beda gelapnya. Jadi kayak lu di tempat gelap, tapi ada kayak siluet lagi. Nah, begitu maksud gua. Tapi lu syok ngelihat kakinya doang, udah syok, udah diem. Belum mukanya itu, baru kaki. Wow. Waduh. Wow. Oke, jangan sampai deh gue aduh. Tapi thank you banget nih, lu udah mau cerita-cerita sama gua, sama teman-teman sekalian. Pesannya juga udah tadi lu sampein, jangan sompral, saling menghargai. Betul. Bahwa kehidupan mereka itu ada. Gua akhirin sampai sini ceritanya. Selamat berjumpa lagi di kesaksian yang akan datang. Gua Andri, sampai jumpa.